Foto ini diambil pada Januari 1998, 4 bulan sebelum Indonesia dihantam demonstrasi berskala besar yang berujung turunnya Soeharto. Kita mengenalnya sebagai reformasi. Oke, dalam foto sebelumnya tampak Soeharto tengah menandatangani kesepakatan dengan posisi badan yang membungkuk. Di sampingnya berdiri Direktur IMF saat itu, Michel Kongdusu, yang memandangnya dengan wajah tenang lagi menghanyutkan. Ya, foto ini disebut bersejarah lantaran menandai ketidakberdayaan Soeharto menghadapi krisis ekonomi moneter. Pemerintahan Soeharto sepakat menerima dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari krisis. Wajah Bopeng Orde Baru pun terbongkar. Akumulasi dari krisis demi krisis yang datang menghajar. Bopeng itu termasuk cara Soeharto memupuk kekayaan demi kepentingannya sendiri dan kroni-kroninya. Soeharto naik kekuasaan dengan huru-hara politik yang sangat intens. Peristiwa 1965, Super Semar, kejatuhan Soekarno, dan konsolidasi militer yang jadi wajah huru-hara tersebut. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi jadi kata kunci ketika Soeharto menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Berkat campur tangan para teknokrat yang ia tunjuk jadi pejabat, ekonomi Indonesia melejit dan menempatkan negara ini sebagai macan Asia. Ya, pendek kata masyarakat hidup sejahtera. Tapi apa yang ada di permukaan gak bisa secara utuh menggambarkan bagaimana roda pemerintahan Orde Baru dijalankan. Di balik capaian ekonomi yang mengesankan, tumbuh borok-borok rezim yang mengakar kuat dan bergerak sistematis. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kira-kira begitu sebutannya. Soeharto menjalankan negara seperti korporasi. Ia memanfaatkan kontrol penuh atas negara demi melancarkan kepentingan, bisnis, serta pengaruhnya. Bagaimana ia melakukannya? Tentu Soeharto nggak beraksi sendirian. Pertama ada kolega lingkaran terdekat Soeharto, kemudian disebut para akademisi sebagai kroni. Di layer ini bercokol nama Lim Sioliong dan Tee Kian Seng. Nama pertama ganti jadi Sudono Salim, pengusaha yang bisnisnya merentang dari makanan, retail, sampai keuangan. Sementara nama kedua lebih populer di publik sebagai Bob Hasan. Para kroni ini diberi keistimewaan oleh Soeharto. Dalam riset yang disusun oleh Ross McLeod, akademisi dari Australian National University, keistimewaan tersebut terwujud lewat beberapa aspek. Misalnya kontrak yang diberi langsung tanpa proses bidding, lalu diberi hak penuh atas pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya proteksi dari impor, dan enggak ketinggalan, mereka kerap dapat pinjaman modal dengan bunga rendah dari bank-bank milik negara. Ini terlihat jelas dari kasus Salim dan Bob Hasan. Salim ambil contoh, diberi akses gandum ke Indonesia bagian barat yang notabene market besar saat itu. Sedangkan Bob Hasan diberi keleluasaan penuh atas pengelolaan hutan di Kalimantan. Karena memonopoli akses ke sumber daya yang menyangkut hajat orang banyak, Soeharto dengan leluasa dapat mengotak-atik sumber pemasukan. Sebagian masuk ke kas negara. Sebagian lagi disalurkan ke yayasan berkedok amal yang Soeharto bikin. Keberadaan yayasan ini serupa mesin uang yang dipakai Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya. Riset yang disusun oleh George Aditjondro, sosiolog yang berfokus pada Orde Baru, menyebut bahwa selama Soeharto berkuasa ada ratusan yayasan yang ia fasilitasi pendiriannya. Ratusan yayasan ini kemudian jadi sumber duit untuk kroni dan anak-anak Soeharto dalam membuka bisnis. Semua anak Soeharto berjumlah 6 orang diberi akses menjalankan bisnis. Sebagian modal untuk mereka diambil dari yayasan yang sudah ada. Anak pertama Soeharto, Sigit contohnya, diberi bisnis pengangkutan hewan sampai lintas pulau. Anak kedua, Siti Hardijanti Rukmana, dikenal sebagai Tutut,
mendapat proyek pembangunan jalan tol di sejumlah negara Asia Tenggara. Kemudian Bambang Trihatmojo dapat proyek pembangunan pasokan air dan pembangkit listrik di Filipina, Indonesia, sampai Cina. Gak ketinggalan, Tommy Soeharto, anak terakhir juga dibukakan pintu untuk berbisnis dengan memanfaatkan kuasa bapaknya lewat produksi mobil Timor. George menambahkan bahwa 3 yayasan Soeharto, Dakap, Super Semar, dan Darmais memiliki saham di 27 perusahaan. Bila dirinci lagi, ada 140 perusahaan yang dikuasai 3 yayasan itu lewat PT Nusamba. Berapa taksiran kekayaannya? Ya, 5 miliar USD. Pola semacam ini bukanlah hal baru bagi Soeharto. Ketika masih jadi serdadu, tepatnya di Kodam Diponegoro, Soeharto menghimpun dana di luar anggaran negara untuk membiayai keperluan bawahannya. Rasmcloud menyebut bahwa taktik Soeharto ini merupakan sistem yang canggih. Transparency International menyebut Soeharto mengerupsi sekitar 15-35 miliar USD dari apa yang sudah dilakukannya selama 32 tahun berkuasa. Estimasi itu menjadikannya sebagai pemimpin dunia paling korup, mengalahkan Ferdinand Marcos, Sania Baca, Jean-Claude Duvalier, hingga Mobutu Sese Seko. Setelah ia tumbang 1998, Kejaksaan Agung memulai penyelidikannya dan secara resmi mendakwanya atas penggelapan dana sebesar 571 juta USD dari 7 yayasan yang ia pimpin. Gak cuma Soeharto, kroninya pun turut dikejar. Bob Hasan misalnya, ia divonis 2 tahun penjara oleh pengadilan atas kasus korupsi pemetaan hutan senilai 2,4 triliun rupiah. Hukuman itu sempat ditingkatkan jadi 8 tahun. Bob sendiri pada akhirnya bebas 2004 setelah 3 kali terima remisi. Balik lagi ke Soeharto. Pada 2007, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata atas korupsi yang dilakukan lewat yayasan-yayasannya. Oleh berbagai putusan pengadilan termasuk MA, Soeharto dan yayasannya terbukti bersalah. Pihak Soeharto diminta mengembalikan 4,4 triliun rupiah ke negara. Soeharto dinilai telah mengalirkan sejumlah dana dari yayasan ke para kroninya. Atas perbuatannya, ia sempat jadi tahanan kota. Usaha menuntut Soeharto sempat terganjal, lantaran pada 2008 ia meninggal dunia. Meski begitu, tanggung jawab diberikan kepada pihak keluarga dan ahli warisnya. Pada 2015, MA mengabulkan PK jaksa atas kasus Yayasan Soeharto. Ini artinya mereka tetap diwajibkan ganti rugi senilai 4,4 triliun rupiah ke kas negara. Pihak keluarga Soeharto menyebut bahwa mereka nggak punya sangkut paut dengan yayasan. Dan urusan ganti rugi merupakan murni urusan yayasan. Tapi upaya penyitaan aset-aset Soeharto dan juga keluarga masih terus dilakukan. Sejauh ini pemerintah sudah menyita aset berupa gedung, villa, TMII, hingga rekening. Ya, jalan untuk mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh mantan penguasa terlama di Indonesia itu memang masih panjang. Saya Deborah Mulia, jurnalis narasi. Ini laporan pertama kami di Narasi Explain seri Old Money. Di laporan ini kami akan membahas sepak terjang dari Orde Baru, Soeharto, dan kekayaan di dalamnya. Saksikan episode selanjutnya di YouTube Narasi Newsroom.